أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat dan kebaikan yang terus Allah curahkan dan Allah limpahkan kepada kita. Satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasa di saat Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa terus menjalankan kewajiban yang telah Allah amanahkan kepada kita. Kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita dan juga ibadah-ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa, sambil menanti datangnya waktu Isya, kita manfaatkan waktu ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan dan juga hadis-hadis Nabi yang disampaikan. Semoga ada ilmu bermanfaat yang bisa kita dapat sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena jadwal saya di masjid ini di Ahad pekan kelima, maka tidak memungkinkan untuk mengkaji kitab. Yang paling memungkinkan adalah kajian yang sifatnya tematik. Tema yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini adalah yang selalu harus kita jaga. Kita akan menyebutkan beberapa perkara yang patut untuk senantiasa kita jaga dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Yang pertama, perkara yang harus nantiasa kita jaga, yang paling utamanya adalah menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita wajib untuk menjaga Allah. Karena itulah perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang mungkin sudah kita hafal semuanya. Apa kata Nabi? Ihfadillah. Jagalah Allah. Dan sudah barang tentu yang dimaksud dengan menjaga Allah sebagaimana dikatakan oleh para ulama ada dua. Menjaga Allah yang pertama maksudnya adalah menjaga hak-haknya. Karena sesungguhnya Allah itu punya hak atas diri kita. Kalau hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban kita. Menjaga Allah berarti menjaga hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu ada dua. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW memboncengnya di atas keledai, Nabi SAW bersabda, Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Kemudian Mu'ad mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba ada dua. Yang pertama, ayya'buduhu. Hendaknya para hamba beribadah kepada Allah.
Jadi hak Allah untuk diibadahi, hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk dijadikan sebagai ilah. Kalau hak Allah berarti kewajiban kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika dalam hidup ini kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, amal-amal yang bernilai ibadah, sejatinya kita sedang menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi ayya'buduhu, yang kedua wala yusyriku bihi syai'a. Hak Allah untuk tidak diduakan, hak Allah untuk tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Ini dua hak Allah yang wajib untuk kita perhatikan. Dua hak Allah yang wajib untuk kita tunaikan sebagai usaha kita dalam menjaga Allah. Kita tunaikan hak-hak Allah, yaitu kita beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tidak menduakan Allah dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Itulah cara seorang hamba dalam menjaga Allah. Dia tunaikan hak-hak Allah. Dia jalankan kewajiban dia sebagai hamba Allah, yaitu dengan cara dia beribadah kepada Allah, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Yang kedua, yang dimaksud dengan menjaga Allah itu maksudnya adalah hifzu hududihi, menjaga batasan-batasan Allah. Allah itu punya batasan-batasan yang gak boleh kita langgar, yang gak boleh kita lampaui. Batasan-batasan Allah itu maksudnya adalah apa? Hukum-hukumnya. Kita wajib menjaga hukum-hukum Allah dalam semua aspek kehidupan kita. Karena sejatinya dalam hidup ini kita akan selalu dihadapkan pada hukum-hukum Allah. Pada perkara halal dan haram berlaku pada semua aspek kehidupan yang kita jalani. Dalam masalah pakaian, di sana ada halal haram atau tidak? Ada halal haram. Orang yang menjaga Allah adalah orang yang memakai pakaian-pakaian yang diizinkan dalam agamanya saja. Adapun perkara-perkara yang terlarang, sekalipun itu ngetren, sekalipun itu mungkin sedang viral, sekalipun sedang dibicarakan oleh banyak orang, setelah dia tahu bahwa ini jenis pakaian yang gak boleh dipakai, maka dia berhenti di sana dan tidak melabraknya. Begitu pula dalam masalah makanan dan minuman. Di sana juga ada hukum Allah. Kita berhadapan dengan halal dan haram. Karena di sana kita dapati ada jenis makanan-makanan yang halal, minuman-minuman yang halal. Di sana juga kita dapatkan ada jenis makanan-makanan yang haram dan minuman-minuman yang haram. Seorang yang menjaga batasan Allah adalah orang yang mencukupkan diri hanya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal-halal saja. Meminum minuman yang halal-halal saja. Adapun makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram, sekalipun kelihatannya lezat, sekalipun kelihatannya segar, menggugah selera makan kita, setelah kita tahu ini perkara yang diharamkan, maka seorang yang menjaga Allah, dia berhenti di sana. Tidak melabraknya, tidak melanggarnya. Dan begitulah dalam semua aspek kehidupan kita. Dalam makanan, minuman, pakaian, termasuk juga dalam pernikahan. Di saat kita mau menikahi seorang perempuan, apakah semua perempuan halal untuk kita nikahi? Ada sebagiannya yang tidak boleh kita nikahi. Ya, seperti saudara istri misalkan, dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam hal apa? Dalam mencari nafkah. Ya, dalam menggeluti pekerjaan.
Adakah di sana hukum Allah? Adakah di sana batasan-batasan Allah? Adakah di sana halal haram yang telah Allah tetapkan dalam mencari nafkah? Jelas ada. Di sana ada jenis pekerjaan yang halal, di sana ada jenis pekerjaan yang haram. Nah, orang yang menjaga batasan Allah adalah orang yang hanya mencukupkan diri dari yang halal-halal saja. Adapun jenis pekerjaan yang haram, sekalipun dia menjanjikan keuntungan yang besar, sekalipun menjanjikan kekayaan, menjanjikan dan mendatangkan harta yang melimpah, ketika dia tahu ini perkara yang diharamkan, maka seorang yang menjaga batasan Allah, dia berhenti di sana dan tidak melabraknya. Ini yang dimaksud dengan apa? Menjaga Allah. Nah, ketika orang sikapnya seperti itu, patuh, taat terhadap ketentuan Allah, hukum-hukum Allah, maka orang seperti ini adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 112, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji perilaku, sikap seorang mukmin yang menjaga batasan-batasan Allah. Allah puji perilaku mereka dalam surat At-Taubah ayat 112. Allah mengatakan at-taibunal abidunal hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Perhatikan itu. Orang-orang yang bertaubat, wal abidun yang beribadah, wal hamidun yang senantiasa memuji Allah, wasaihun yang senantiasa berjalan di muka bumi untuk menuntut ilmu syar'i, melangkahkan kaki, gemar keluar rumah, melangkahkan kakinya, mengayunkan tangannya menuntut ilmu syar'i, membekali diri dengan ilmu agama untuk bekal dia dalam beribadah kepada Allah, supaya ibadahnya diterima oleh Allah. Karena ibadah itu nggak boleh berdasarkan selera, nggak boleh berdasarkan kemauan kita, tapi hendaknya ibadah yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama kita. Untuk tahu ini ibadah yang disyariatkan atau tidak, tentu kita butuh apa? Ilmu untuk itu. Maka mereka-mereka yang senantiasa berjalan di muka bumi untuk menuntut ilmu syar'i, ini bagian yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat ini. Orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, berjalan untuk menuntut ilmu agama, as-raki'un yang gemar rukuk, was-sajidun yang sujud, wal amiruna bil ma'ruf yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar yang mencegah dari perbuatan munkar, wal hafizuna li hududillah dan mereka-mereka yang memelihara hukum-hukum Allah. Apa balasan yang Allah berikan kepada mereka? Wa basyiril mu'minin, dan gembirakanlah untuk orang-orang yang beriman. Allah mempersaksikan keimanan yang benar untuk orang-orang yang seperti itu. Allah mempersaksikan keimanan yang benar untuk orang-orang yang memiliki karakter-karakter yang tadi disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Orang-orang yang betul-betul membuktikan kebenaran imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu butuh pembuktian. Iman itu butuh pembuktian. Di antara bukti-bukti dari kebenaran iman sesuai dengan apa yang Allah persaksikan dalam ayat ini adalah tadi, iman kebenaran imannya dia buktikan dengan cara dia banyak bertaubat, banyak beribadah, banyak memuji Allah, banyak rukuk, banyak sujud, banyak menuntut ilmu syar'i dan begitu seterusnya. Termasuk di antaranya adalah menjaga batasan-batasan Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, di antara kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar untuk taat dan patuh pada ketetapan hukum Allah, tidak melanggarnya, tidak melabraknya. Dalam surat Qaf ayat 32 dan juga ayat 33. Allah mengatakan hadza ma tu'adun. Inilah nikmat yang pernah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Jadi Allah katakan ini nanti di sorga.
Likulli awwabin hafid. Untuk setiap hamba yang senantiasa kembali kepada Allah. Jadi Allah akan berikan nikmat dengan satu nikmat yang pernah Allah janjikan kepada mereka berupa surga. Untuk siapa surga itu? Likulli awwabin. Surga itu Allah sediakan untuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Dan untuk siapa lagi? Hafidh. Ya. Untuk orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Ya. Untuk orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Jadi Allah katakan ini nanti kepada mereka di surga. Allah masukkan mereka di surga dengan sebab karena mereka senantiasa kembali kepada Allah. Dan waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan, mengagungkan hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Ya. Dan kita sebagai seorang beriman harus sabar untuk itu. Sabar untuk diatur sama Allah. Itulah konsekuensi dari orang beriman. Nggak bebas memperturutkan syahwat dan keinginan. Yeah. Konsekuensi dari keimanan kita ini nggak bebas melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Karena dunia ini sejatinya bagi orang mukmin laksana penjara. Ya. Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini laksana penjara bagi orang mukmin. Kenapa? Karena seorang mukmin di dunia nggak bebas memperturutkan syahwatnya. Hasrat hati ingin memakan makanan yang haram ini, meminum minuman yang haram ini, melakukan perbuatan yang haram ini. Tapi karena dia tahu ini perkara yang diharamkan, maka dia pun menahan diri untuk tidak melakukannya. Terpenjara jiwanya, terpenjara raganya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dan banyak kan aturan, ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh memakai ini, nggak boleh memakai itu, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu. Banyak aturan, ya, untuk orang beriman itu, sehingga diibaratkan dunia ini penjara bagi mereka. Berbeda dengan orang-orang kafir, tidak ada hukum-hukum Allah pada mereka. Mereka bebas memperturutkan syahwat dan keinginan mereka. Mereka bebas memperturutkan syahwat perut mereka, syahwat kemaluan mereka, dan yang lainnya. Tapi surga mereka cuma di dunia saja. Surga bagi mereka cuma 60-70 tahun saja. Tapi surganya orang beriman nanti di akhirat. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Itulah surga bagi orang beriman. Adapun di dunia, dia berupaya untuk menahan diri dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah sekalian, itu yang pertama. Hal pertama yang wajib untuk kita jaga, yaitu menjaga Allah. Caranya menjaga hak-hak Allah. Bagaimana cara menunaikan hak Allah? Beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Yang kedua, menjaga Allah maksudnya menjaga hukum-hukumnya, menjaga batasan-batasannya, mengagungkan dan memuliakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perkara kedua yang patut untuk kita jaga dalam hidup ini, yaitu menjaga sholat 5 waktu. Bahkan perintah menjaga sholat ini datang dari siapa? Dari Allah. Allah yang menyuruh kita. Allah yang menyeru kita untuk menjaga sholat-sholat ini. Mana dalilnya? Yaitu surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 238. Allah mengatakan hafizu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat kalian. Allah perintahkan kita untuk menjaga. Yang kemudian makna menjaga ini ditafsirkan oleh para ulama menjadi beberapa penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan menjaga salat itu artinya menjaga pelaksanaannya. Artinya salatnya harus ditegakkan. Jangan sampai ditinggalkan. Sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Ya. Apalagi ya demi untuk
bekerja demi untuk mengurus anak sampai kemudian sholatnya terlalaikan, sholatnya terabaikan, tercelak perilaku yang seperti ini. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan kita, ya, melalaikan kita, mengabaikan kita dari kewajiban sholat. Karena ini merupakan satu kewajiban yang besar. Bahkan sholat ini adalah satu kewajiban yang tidak gugur dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Ya, jangankan cuma sekedar sibuk, jangankan cuma sekedar safar, jangankan cuma sekedar sakit pusing, sakit perut, sakit apapun. Seseorang berada dalam keadaan perang, ya, berhadapan dengan dua pilihan, hidup atau mati, tidak lantas membuat kewajiban sholat ini gugur. Tetap wajib hatta bagi mereka di medan perang. Apalagi cuman sakit-sakit sedikit, sibuk-sibuk sedikit. Jelas ini merupakan perkara yang tidak menggugurkan kewajiban sholat. Ya, maka hendaknya ini diperhatikan. Kita wajib menjaga sholat 5 waktu dalam sisi apa? Pengamalannya. Jangan kita tinggalkan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Nah, kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan menjaga sholat itu artinya menjaga waktu-waktunya. Artinya kita berupaya semaksimal mungkin. Selain kita melaksanakan sholat itu sendiri, tapi kita juga berupaya melaksanakannya, ya, di awal waktu. Dalam artian tidak menunda-nunda tanpa ada alasan yang dibenarkan, ya. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran, celaan Allah itu kepada manusia bukan hanya kepada mereka yang gak sholat, tapi celaan juga Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang menunda-nunda sholat. Yang menunda sholat saja Allah celak mereka. Allah ancam mereka dengan kecelakaan. Apalagi mereka-mereka yang tidak sholat. Ya, di dalam surat Al-Ma'un yang kita hafal semuanya, Allah mengatakan wailul lil musallin. Celakalah. Bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Hatta orang sholat pun enggak aman. Dari apa? Dari mendapatkan kebinasaan. Allah mengecam di sini. Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu mereka-mereka yang lalai dari sholatnya. Lihat nanti penafsiran para ulama. Apa yang dimaksud dengan kalimat sahun? Mereka mengatakan alladzina yuakhirunaha an awqatiha. Yaitu mereka-mereka yang suka menunda-nunda pelaksanaan sholat dari waktu yang telah ditetapkan. Ya. Jadi target kita jangan cuman yang penting saya sholat. Tapi usahakan kualitas sedikit. Yaitu apa? Bagaimana kita bisa menjalankan sholat itu pada waktunya. Di awal waktunya. Dengan tidak suka menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu sholat. Ya, kecuali jika kita memang menginginkan untuk melakukan jamak takhir, ya, dengan alasan-alasan yang syar'i. Nah, kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan menjaga sholat, artinya menjaga tata cara pelaksanaannya. Bukan cuma yang penting sholat, tapi juga memperhatikan dan menjaga tata caranya. Ya. Bagaimana sholat kita adalah sholat yang berkualitas. Bagaimana sholat berkualitas? Sholat yang berkualitas sudah barang tentu adalah sholat yang mencontoh Nabi SAW. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang menggabungkan 4 hal. Menggabungkan syaratnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian wajibat-wajibatnya, dan yang keempat adalah sunnah-sunnahnya. Jadi nggak cuman yang penting rukunnya saja terlaksana. Yang penting targetnya sholatnya sah. Ya. Betul, ketika rukun-rukun ini dilakukan, ya, sholatnya sah. Dia akan mendapatkan pahala dari itu. Cuman tidak akan sempurna sampai dia mendatangkan sunnah-sunnahnya. Maka hendaknya kita menjaga sholat. Bukan cuman yang penting bagaimana kita sholat, tapi juga kita memperhatikan bagaimana sholat kita
adalah salat yang betul-betul bernilai, berkualitas karena sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah perlunya kita kembali mempelajari tentang bagaimana tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa yang Allah janjikan bagi mereka yang mampu menjaga salat ini? Entah melaksanakannya, entah menjaga di awal waktunya, atau juga menjaga tentang tata cara pelaksanaannya. Nabi SAW mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah." Barang siapa yang menjaga salat ini, salat 5 waktu dia jaga, dia laksanakan dengan telaten, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keistiqomahan. Naam. Kana lahu indallahi ahdun, maka ia akan mendapatkan jaminan di sisi Allah bahwa Allah pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Jadi Allah menjanjikan lagi-lagi surga bagi orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Nah, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man hafadha 'alaihinna." Barang siapa yang menjaga salat-salat tersebut, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka salat-salat tersebut kelak akan menjadi cahaya untuknya, petunjuk untuknya, dan keselamatan untuknya di hari kiamat. Dia akan menjadi apa? Cahaya. Yang cahaya-cahaya ini amat sangat kita butuhkan nanti di akhirat. Wabil khusus saat kita melewati sirat. Karena disebutkan oleh para ulama, sirat itu dibentangkan fi zulmah, di satu tempat yang penuh dengan kegelapan. Maka itulah saatnya kita membutuhkan cahaya-cahaya. Dan ternyata cahaya itu bisa didapat dari mana? Dari sholat. Orang-orang yang menjaga sholat, dia akan bisa mendapatkan cahaya, sehingga dengan itu dia akan mendapatkan kemudahan untuk melewati sirat. Dan bagi kaum laki-laki, cahaya juga akan didapat bagi mereka yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dia menerobos gelapnya malam, maka Allah ganti dengan cahaya di akhir kiamat nanti. Maka Nabi mengatakan tentang keutamaan dari orang yang melaksanakan sholat subuh. Apa kata Nabi? Basyiril masya'ina fid dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Berbahagialah, berilah berita gembira. Buat siapa? Lil masya'in, untuk mereka-mereka yang berjalan fid dhulumat, di kegelapan malam. Berjalan menerobos gelapnya malam untuk sholat isya, sholat subuh, Gelapnya malam tidak menghalangi dia dari melaksanakan sholat berjamaah. Dia rela menerobos dinginnya malam, dia rela menerobos gelapnya malam. Maka Allah nggak sia-siakan keringatnya. Allah nggak akan sia-siakan tenaganya. Allah kelak akan ganti dengan apa? Dengan cahaya nanti. Berilah berita gembira buat mereka-mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam untuk melaksanakan sholat berjamaah bin nuritam yaumal qiyamah. Dengan nanti Allah akan berikan untuknya cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Apalagi kalau kemudian jadi melangkahnya saja itu nanti akan Allah ganjar dengan cahaya. Apalagi kalau kemudian saat dia melangkah ke masjid, dia baca doa menuju masjid. Ada nggak doa menuju masjid? Ada. Dan semuanya itu adalah minta apa? Minta cahaya. Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Semuanya minta cahaya itu. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, pendengaranku, pandangan mataku, atasku, bawahku, depanku, belakangku, dan begitu seterusnya. Menunjukkan apa? Akan pentingnya kita akan cahaya di hari kiamat kelak. Didapat dari mana? Untuk laki-laki dengan cara seperti itu. Kemudian untuk laki-laki perempuan dengan menjaga sholat. Untuk laki-laki dan perempuan juga bisa didapat cahaya itu dengan cara apa? Meminta cahaya dari Allah. Ada nggak doa untuk minta cahaya? Ada di dalam surat apa? Tahrim kalau nggak salah ya.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Ya, kemudian di pertengahan Allah mengatakan Rabbana atmim lana nurana, ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya. Wahai Rabb kami, atmim lana nurana. Ya, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Ya. Minta apa itu? Minta supaya agar Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya untuk kita di hari kiamat kelak. Di antara cahaya itu didapat lagi-lagi, kita kembali ke tema kita, adalah dengan cara kita menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu. Sholat-sholat itu kelak akan menjadi cahaya buat dia, menjadi petunjuk buat dia, dan menjadi keselamatan buat dia di hari kiamat kelak. Nah, kemudian yang berikutnya, perkara yang harus kita jaga. Yang ketiga, apa itu? Menjaga sumpah. Di saat kita bersumpah dengan nama Allah, maka kita harus jaga. Ya. Jaga dalam artian apa? Kita konsisten dengan sumpah kita. Kalau kita bersumpah untuk tidak mengerjakan sesuatu, jangan dikerjakan. Ya. Demi Allah saya tidak akan melakukan ini, jangan lakukan itu. Wallahi saya akan lakukan ini, lakukan itu. Ini untuk apa? Menjaga sumpah. Ya, karena untuk mengeluarkan pernyataan itu, kita sudah menggunakan nama Allah. Maka sebagai bentuk ta'zim kita, pengagungan kita terhadap nama Allah, maka hendaknya setiap kita konsisten dengan sumpah-sumpah kita. Kalau toh ternyata harus melanggar, maka hendaknya kita membayar apa? Membayar kafarahnya. Kafarah menebus sumpah. Demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Ya. Kemudian dia tertuntut untuk melakukannya. Ya. Kalau memang dia tertuntut, maka lakukan. Untuk kemudian dia bayar kafarat sumpahnya. Jangan sampai juga kemudian dengan sumpah-sumpah dia menghalangi dia dari apa? Dari melakukan kebaikan. Ya. Demi Allah saya tidak akan kunjungi dia. Mungkin karena saking emosinya, dikecewakan sama si fulan, dia mengatakan demi Allah saya tidak akan bertemu lagi sama dia. Ya. Satu saat dia sakit. Ya, bingung dia. Satu sisi dia ingin kunjung, tapi di sisi lain dia sudah terlanjur bersumpah. Maka dalam hal ini apa kata Allah? Wala taj'alullaha urdatan liaimanikum. Jangan kalian jadikan sumpah-sumpah kalian kepada Allah menjadi penghalang kalian untuk melakukan kebaikan. Dalam kondisi seperti ini apa yang kita lakukan? Kunjungi dia. Lantas bagaimana dengan sumpah kita? Bayar kafarahnya. Ya. Karena membayar kafarah terhadap sumpah yang kita langgar, itu juga bagian dari apa? Dari upaya kita mengagungkan dan menjaga sumpah-sumpah kita. Ya. Apa kafarahnya? Allah sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Kafaratuhu, kafarat bagi orang yang melanggar sumpah, it'amu asyarati masakin. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh keluarga kalian. Au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah. Atau membebaskan budak. Ya. 3 pilihan di sini. Memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau membebaskan budak. Tiga-tiganya butuh apa? Butuh uang, butuh harta. Ya. Kasih makan perlu duit. Kasih pakaian perlu duit. Membebaskan budak juga perlu duit. Ya. Seandainya kita fakir nggak bisa melakukan 3 ini, maka ada alternatif yang lain yang nggak perlu pakai uang. Ya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan 3 perkara tadi, nggak bisa membebaskan budak, nggak bisa ngasih makan 10 fakir miskin, nggak bisa memberikan pakaian kepada mereka, pasiyamu salasati ayyam, maka hendaklah dia puasa sebanyak 3 hari. Dzalika kafaratu aimanikum, itulah kafarat tebusan dari sumpah-sumpah yang kalian langgar. Jadi ini ya, poin ketiga yang harus kita jaga, yaitu menjaga sumpah. Termasuk bagian daripada menjaga sumpah adalah apa? Tidak bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Ketika ada orang mudah melontarkan sumpah dengan selain Allah, maka sejatinya dia enggak menjaga sumpahnya. Menjaga sumpah artinya bersumpahlah dengan nama Allah.
Kalau nggak bisa, diam, itu lebih baik. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Au liyasmut. Kalau enggak, lebih baik dia diam. Bahaya kalau akhirnya dia sumpah dengan nama Allah nggak mau, akhirnya kemudian dia bersumpah dengan nama-nama selain Allah. Yang kita tahu bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan dan kekufuran. Ya, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Nah, kemudian perkara yang keempat yang patut kita jaga, yang pertama tadi menjaga Allah, yang kedua adalah menjaga salat, yang ketiga adalah menjaga sumpah, yang keempat adalah menjaga kepala dan perut. Kepala dan perut. Yeah. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Malulah kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Yeah. Kemudian Nabi mengatakan, "Man istahya minallahi haqqal haya." Barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, apa yang harus dia lakukan sebagai bukti rasa malu dia kepada Allah? Falyahfadir ra'sa. Orang yang malu kepada Allah, dia menjaga apa? Menjaga kepalanya. Wama wa'a. Dan juga anggota badan yang ada di kepala. Apa anggota badan yang ada di kepala? Di kepala kita ada apa saja? Di kepala kita ada mata. Orang yang malu kepada Allah, dia jaga pandangan matanya. Orang yang malu kepada Allah, dia jaga pendengaran telinganya. Orang yang malu kepada Allah, dia jaga lisannya dari mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Ya, itulah bukti konkret dari malunya seorang kepada Allah. Menunjukkan ketika matanya dia lemparkan kepada semua perkara-perkara yang diharamkan. Ya, telinganya juga dia nggak jaga dari mendengar-mendengar yang haram, lisannya juga nggak dia jaga ketika mengucapkan kalimat-kalimat, ya, maka ini menandakan hilangnya rasa malu dia kepada Allah. Bicara seenaknya, melihat semaunya, mendengar semaunya, itu orang yang hilang rasa malu dia kepada Allah. Tapi orang yang malu kepada Allah, senantiasa dia menjaga pandangan matanya, pendengaran telinganya, dan juga ucapan lisannya. Itulah malunya seorang kepada Allah. Kemudian apa kata Nabi? Wal batna. Orang yang malu kepada Allah juga dia senantiasa menjaga perutnya. Dalam artian, dia tidak memasukkan kepada dalam perut ini ya makanan-makanan yang haram. Bukti malunya seorang kepada Allah, dia nggak isi perutnya itu dengan makanan yang haram. Baik haram secara zat ataupun haram secara sabab. Karena haram itu ada dua, ya. Ada haram zat. Contohnya apa? Daging babi umpamanya, ya, itu haram. Ya. Dengan cara apapun dia dapat, dengan cara apapun dia memasaknya, ya tidak ada dan tidak mengubah sesuatu yang zatnya haram menjadi halal dengan cara apapun. Hatta dia masak dengan ketinggian panas sekian derajat misalkan, dengan dalih nanti juga cacing-cacing pitanya akan hilang, yang akan membahayakan badannya juga akan hilang, sehingga insya Allah daging ini aman. Yeah. Nggak bisa sebab-sebab itu kemudian menjadi sesuatu yang zatnya haram menjadi halal. Tetap dengan cara mau ditongseng, mau digoreng, mau direbus, ya. Mau di apapun, zatnya haram, nggak boleh dimasukkan ke dalam perut. Ya, itu bentuk apa? Bentuk malunya seorang kepada Allah. Ada lagi haram yang sifatnya eksidental, ya, sebab, ya, li ghairi dalam bahasanya. Dia tidak haram secara zat, tapi karena faktor lain. Apa contohnya? Ketika makanan-makanan itu didapatkan dengan cara-cara yang haram. Secara zat halal, bentuknya mungkin nasi, bentuknya mungkin ya ayam bakar, bentuknya mungkin ya sate, bentuknya dengan berbagai macam hal-hal yang halal. Zatnya halal, tapi ketika dia mendapatkan makanan-makanan itu dengan cara yang haram, ya, dia beli dari uang hasil menipu, dari uang hasil mencuri, dari uang hasil korupsi, dari uang-uang yang haram, maka sejatinya sama saja yang dia masukkan ke dalam perutnya adalah sesuatu yang haram. Ya. Jadi orang yang malu kepada Allah diwujudkan dengan
dua hal. Menjaga kepala serta anggota badan yang ada padanya, mata, telinga, dan lisan. Dan juga menjaga perut dalam artian tidak dimasukkan dalam perut tersebut makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Wa ma wa'a, dan juga anggota badan yang ada di sekitar perut. Yaitu apa? Kemaluan. Menjaga kemaluan. Ya. Adzan dulu ya. Setelah adzan ada waktu 22 menit. Ya, kita akan satu lagi kita akan sebutkan insyaallah. Ya, saya akan coba ringkas dari apa yang sudah kita sampaikan ya. Beberapa perkara yang senantiasa harus kita jaga. Ya, yang pertama adalah menjaga Allah dengan menjaga hak-haknya dan juga menjaga batasan-batasannya. Dan yang kedua adalah menjaga sholat 5 waktu. Pelaksanaannya, waktunya, dan juga tata caranya kita perhatikan. Yang ketiga adalah menjaga sumpah. Maksudnya menjaga sumpah, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan yang kedua, ketika kita bersumpah dengan nama Allah, kita konsisten dengan sumpah kita. Ya. Kalaupun harus kita melanggar sumpah itu untuk melakukan kebaikan, maka di antara bentuk menjaga sumpah dengan membayar kafarahnya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 89. Yang keempat adalah menjaga kepala dan perut ya serta anggota badan yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Yang kelima ya menjaga daruriyatil khams. Ya disebutkan daruriyatil khams. Itu menjaga 5 perkara penting yang dianjurkan dalam agama untuk menjaganya. Bahkan di antara kesempurnaan Islam, mahasinuddin, kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita, Islam datang untuk menjaga 5 perkara ini. Yang dinamakan dengan daruriyat, ya perkara-perkara penting yang memang mesti harus dijaga. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua menjaga akal, yang ketiga menjaga jiwa, yang keempat menjaga harta, yang kelima menjaga kehormatan. Ada juga yang mengatakan menjaga nasab. Ya. Jadi daruriyatul khamas itu ada 5. Menjaga agama. Maksudnya agama ini kita jaga. Dari mereka-mereka yang mencoba untuk melecehkannya. Dan juga kita menjaga diri kita. Dari agama ini pada diri kita. Bagaimana cara kita menjaga agama pada diri kita? Jangan kita kotori kemurnian agama kita pada diri kita dengan apa? Dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Yeah. Dan juga dengan perbuatan riddah, kufur, keluar Islam. Allah telah karuniakan kepada kita Islam. Yang dengan Islam inilah insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Maka perlu kita jaga. Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang akan mengeluarkan kita darinya. Apa perbuatan yang akan mengeluarkan kita dari keislaman? Yaitu kesyirikan dan kekufuran. Di antara bentuk penjagaan diri seseorang terhadap agama pada dirinya adalah apa? Dengan dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman. Islam datang untuk apa? Memerintahkan kita menjaga agama. Ya, jangan kita keluar dari agama ini, yang mulia ini. Ya, jangan kita keluarkan diri kita dengan kesyirikan dan juga dengan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah menjaga akal. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita akal. Yang dengan akal ini kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita. Dengan akal ini kita juga bisa menjalankan syariat agama kita. Karena itu betapa banyaknya di dalam Al-Quran Allah suruh kita untuk menggunakan
akal-akal kita. Fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Karena dengan otak ini, dengan akal ini, dengan pikiran ini, kita akan bisa mengantarkan kita untuk bisa mengagungkan Allah. Mengantarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Dengan akal, maka jangan dirusak. Allah mengatakan, inna fi dzalika laayatil liqaumi yaqilun. Sesungguhnya alam ini menjadi sebuah pertanda bukti kebesaran Allah, keagungan Allah. Bagi siapa? Liqaumi yaqilun. Bagi kaum yang mau berfikir, bagi kaum yang mau memanfaatkan akal yang telah Allah berikan. Dunia ini adanya laut yang begitu membentang, adanya matahari dan rembulan, adanya langit, adanya bumi, adanya gunung-gunung. Itu akan mengantarkan orang kepada Sang Penciptanya yang Maha Agung. Kerap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan itu untuk siapa? Orang-orang yang berakal. Maka jangan rusak akal kita. Kita harus jaga akal kita. Jangan kita rusak. Makanya di dalam Islam perkara-perkara yang berpotensi merusak akal itu diharamkan. Apa contohnya? Al-khamr. Dia akan mengurangi daya berpikir seseorang, bahkan tidak menutup kemungkinan akan menghilangkan akal itu sendiri. Dengan khamr, dengan narkoba, dengan narkotika, maka semuanya itu diharamkan karena berpotensi merusak atau bahkan berpotensi menghilangkan akal. Padahal Islam datang untuk menyuruh kita menjaganya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jiwa, nyawa. Kita wajib menjaga nyawa orang lain ataupun nyawa kita. Wajib menjaga nyawa orang lain dalam artian kita nggak boleh membunuh, nggak boleh mengalirkan, nggak boleh menghilangkan nyawa orang lain kecuali dengan haknya. Apa contoh boleh menghilangkan nyawa orang lain dengan hak? Kisos. Atau karena dia murtad, yang menghilangkannya pun pemerintahan yang sah. Bukan orang per orang, bukan individu per individu. Tapi secara umum, nyawa itu sesuatu yang mahal. Apalagi nyawa seorang mukmin. Nabi mengatakan, la zawalul ka'bati ahwanu indallah min qatli rajulin mu'min. Hilangnya Ka'bah, hancur leburnya Ka'bah dalam pandangan Allah itu lebih ringan daripada hilangnya nyawa satu seorang mukmin. Menunjukkan Allah amat mengagungkan jiwa ini, nyawa ini. Maka atas alasan apa kita menghilangkannya pada diri seorang anak manusia? Nggak layak, nggak pantas, nggak berhak. Maka di antara bentuk dari menjaga jiwa adalah diharamkannya membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan. Menghilangkan nyawa seseorang itu nggak boleh. Bahkan dalam Islam itu perkara yang amat sangat dahsyat hukumannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, man qatala nafsan, barang siapa yang man qatala nafsan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh jiwa dengan disengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan dia adalah neraka jahannam. Khalidan fiha, dia akan berlama-lama di sana. Jadi nggak sehari, 2 hari, nggak sebulan, 2 bulan, nggak setahun, 2 tahun. Selama mungkin dia akan berada di sana. Mungkin untuk dosa-dosa yang lain, sekalipun menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, nggak lama-lama dia di sana. Tapi untuk dosa pembunuhan, Allah masukkan dia ke dalam neraka, Allah akan lamakan. Sehingga saking lamanya, seakan-akan dia kekal di sana. Maka Allah mengatakan, fa inna lahu naro jahannama khalidan fiha. Ini kedua. Yang pertama, Allah masukkan ke dalam neraka. Yang kedua, Allah lamakan dia ke neraka. Yang ketiga, wa ghadiballahu alaih. Allah marah dan murka sama dia. Yang keempat, wala anahum, dan Allah melaknat mereka. Subhanallah. 4 kemurkaan Allah. 4 keburukan yang Allah siapkan kepada siapa? Mereka yang tidak menjaga jiwa-jiwa manusia. Allah ancam dengan neraka, Allah akan lamakan dia berada di sananya, Allah akan murka sama dia, dan Allah melaknatnya. Na'udzubillah. Selain kita wajib menjaga jiwa pada diri orang lain, maka kita juga harus menjaga jiwa pada diri kita. Dalam artian apa? Nggak boleh kita hilangkan nyawa ini.
Jangan kita berpikir badan-badan saya, nyawa-nyawa saya, mau saya apakan? Ya terserah saya. Siapa yang bilang jiwa yang ada di badan kita ini milik kita? Siapa yang bilang nyawa yang ada bersemayam di raga kita ini milik kita? Ini milik Allah. Allah yang ciptakan dan titipkan itu pada raga kita. Kewajiban kita menjaganya. Maka jangan kita lemparkan diri kita pada satu keadaan yang berpotensi menghilangkan nyawa. Udah tahu nggak bisa berenang, menceburkan diri di lautan. Udah tahu kobaran api ini membahayakan, dia masuk ke dalam kobaran api. Itu nggak boleh. Ya, Allah mengatakan wala tulku bi aidikum ilat tahlukah. Maka jangan kalian lemparkan diri-diri kalian pada kebinasaan. Ya, termasuk diantaranya adalah apa? Bunuh diri. Ya, dengan alasan apapun. Hatta dengan dalih jihad, nggak ada jihad dengan cara bunuh diri. Ya, mereka yang melakukan pengeboman, ya, membabi buta misalkan, itu bukan jihad sama sekali. Di luar ya dari apa yang diajarkan dalam agama kita. Ya. Bunuh diri termasuk yang diharamkan. Bahkan Nabi mengatakan man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi finnar. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan sesuatu itu. Allah akan siksa dia dengan cara bagaimana dia hilangkan nyawa dia di dunia. Kalau misalkan mungkin dia bunuh dirinya dengan cara dia tikam dengan senjata tajam, ya, mungkin nanti di akhirat Allah akan bekali tangannya dengan senjata tajam. Yang kemudian dengan itu dia akan menikam badannya sendiri. Jika dia menghilangkan nyawanya di dunia dengan cara minum racun umpamanya, maka nanti Allah juga akan berikan di tangannya racun dan akan meracuni badannya sendiri. Jika dia menghilangkan nyawa dengan terjun dari ketinggian, maka dengan cara itulah Allah akan azab dia di akhirat. Menunjukkan apa? Dosa besar bunuh diri itu. Jangan berpikir ini badan kita, ini nyawa kita yang kemudian kita perlakukan semaunya. Tapi yang harus kita sadari, nyawa yang ada pada raga kita adalah milik Allah dan kewajiban kita untuk menjaganya. Jaga agama, jaga akal, jaga jiwa, jaga harta. Ini daruriyat yang keempat. Ya. Menjaga harta dari orang lain. Maksudnya nggak boleh diganggu harta orang lain itu. Bagaimana cara mengganggu orang lain? Merampasnya, menipunya, mengambilnya tanpa alasan yang dibenarkan, menghutangkannya dengan niatan dengan tujuan tidak membayarnya. Itu bagian dari mengambil harta orang lain. Ya, tidak menjaga harta orang lain. Ya, harta-harta manusia itu wajib kita jaga dengan cara tidak kita ambil tanpa alasan yang dibenarkan. Selain kita menjaga harta orang lain, maka kita juga harus menjaga harta kita. Bagaimana cara menjaga harta kita? Yang pertama, jangan mubadzir. Ya, membeli sesuatu yang sejatinya enggak kita butuhkan. Ya. Bagaimana cara menjaga harta kita? Yaitu dengan cara ya kita tidak membelanjakan kecuali di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ketaatan, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kelima adalah menjaga kehormatan. Ya. Baik kehormatan orang lain ataupun kehormatan kita. Menjaga kehormatan orang lain bagaimana caranya? Tidak kita caci maki. Ya, tidak kita hilangkan kehormatannya. Ya, tidak kita tidak kita hinakan kehormatan dia. Tidak kita hinakan nama baiknya. Itu menjaga kehormatan. Karena nama baik itu adalah kehormatan diri. Yang perlu kita jaga pada saudara-saudara kita. Di antara bentuk orang tidak menjaga kehormatan orang lain adalah ya dengan cara dia menggibahinya. Dengan cara dia meruntuhkan nama baiknya. Ya. Dengan melakukan namimah dan lain sebagainya. Itu bentuk dari tidak menjaga kehormatan diri orang lain. Ya, kita harus jaga. Kemudian kita juga harus menjaga kehormatan diri kita. Ya, kita juga harus jaga kehormatan diri kita. Ini 5 perkara mendasar dalam agama yang patut kiranya untuk kita jaga dengan baik. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, 5 perkara yang patut untuk kita jaga. Yang masing-masing hal itu ditafsil ya. Yang pertama menjaga Allah. Yang kedua menjaga apa tadi?
Sholat 5 waktu, yang ketiga menjaga sumpah, yang keempat menjaga kepala dan perut, dan yang kelima menjaga 5 prinsip mendasar yang ada dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan, masih ada 4 menit tersisa. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Pemiliknya, karyawannya tidak. Iya. Ya kalau kita bicara tentang ideal, ya tentu saja ya idealnya waktu sholat ya. Tapi kan kadang untuk apalagi rumah makan yang memang harus terus berjalan gitu kan, tamu terus berdatangan, ya nggak mungkin harus stop sekian menit misalkan ya. Selama pekerja ini sifatnya sesekali saja ya, artinya di rolling ya. Hari ini mungkin dia yang agak lambat, besoknya mungkin jangan dia lagi ya. Ya wallah alam, hal yang seperti ini mungkin masih bisa dimaklumi, walaupun sekali lagi tentu yang ideal adalah dengan cara kita sholat pada waktunya ya. Ya sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain yang memang tidak mungkin untuk ditinggalkan ya, seperti misalkan penjaga keamanan ya dan lain sebagainya. Ya untuk satu pekerjaan yang memang sifatnya doruri, maka itu boleh ya untuk dilakukan padanya penundaan. Tapi kalau itu kemudian dijadikan terus menerus ya, setiap hari orang ini harus seperti itu ya, sebaiknya perlu dipikirkan. Bukan cuma kemaslahatan dia yang sholat pada waktunya, tapi juga harus dipikirkan juga kemaslahatan para karyawannya. Wallahu taala alam. Nah, silakan Bapak. Harga diri. Apa? Iya. Untuk menjaga kehormatan diri. Memerangi mereka yang melecehkan. Membunuh. Iya. Masya Allah. Iya. Ya tadi seperti kasus misalkan kehormatan diri kita dicabik-cabik ya. Diri kita atau istri kita atau keluarga kita. Ya betul, dalam beberapa tempat itu demi untuk bisa menjaga kehormatan diri, kehormatan keluarga, bahkan kehormatan kabilah ya. Yang macam-macam ya putus kepalanya umpamanya ya. Ya sudah barang tentu tadi disebutkan. Pada dasarnya menghilangkan nyawa itu tidak dibenarkan. Ya, kecuali dengan hak. Dan hak menghilangkan nyawa ya illa bi ihda salas, dengan 3 hal. Cuman 3 hal ya. Yang pertama kisos ya. Yang kedua membunuh orang yang murtad. Yang satu lagi apa saya lupa. Zina sampai rajam sampai mati. Ya betul ya, itu ya. Ini yang membolehkan kita menghilangkan nyawa orang dengan 3 ini ya. Nah, kita harga diri kita dihancurkan oleh mereka dengan cara apa? Keluarga kita dibunuh misalkan ya, boleh membunuh lagi. Ya, atau dia berzina dengan istri kita, boleh yang laki-laki itu dibunuh, dirajam dengan dibunuh. Tapi itu pun prosesnya tidak apa? Tidak pribadi-pribadi ya. Harus ditegakkan oleh siapa? Oleh hukum. Sebab kalau pribadi-pribadi yang terjadi adalah apa?
kerusakan, ya. Yang terjadi adalah kerusakan. Kalau ternyata misalkan dalam undang-undang negara kita nggak ada hukuman mematikan orang yang memperkosa istri kita misalkan, atau membunuh mati orang yang membunuh keluarga kita, ya sudah, kita bersabar dengan itu. Tidak memaksakan diri. Dalam Islam kan boleh membunuh orang yang dibunuh, kemudian dia bunuh secara pribadi, itu nggak boleh. Ya, jadi dibolehkannya itu dengan apa? Ya, pemerintahan yang sah yang melakukannya. Ya, kasus Carok itu kayak gitu. Ya, ya membunuh. Ya, kalau memang kehormatannya dengan cara dibunuh, ya pada asalnya halal dibunuh. Tinggal ya dia bisa melaporkan kepada pemerintahan yang sah, ya untuk diberikan hukuman yang setimpal. Adapun main hakim sendiri dengan cara-cara seperti itu, maka tidak dibenarkan. Sekalipun dengan dalih menjaga kehormatan diri, menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan kabilah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.